Ganas, adik Prabowo malah dilaporkan usai tuding Jokowi dukung Prabowo, belum berkuasa aja udah ngibul. Hari ini kami dari Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara pendukung Jokowi melakukan pelaporan kepada Saudara Hasyim atas pernyataannya di salah satu media online yang mengatakan pada saat deklarasi Partai Golkar untuk mendukung salah satu calon presiden yaitu Prabowo Subianto bahwa sudah atas izin dari Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu kami dari Aliansi Mahasiswa keberatan karena kenapa Saudara Hasyim telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo telah membantah melalui pernyataannya di media online bahwa dia tidak pernah memberikan restu atau atas izinnya kepada Partai Golkar untuk mendukung Prabowo Subianto. Aliansi Mahasiswa Sultra pendukung Jokowi menyambangi Polres Kota Kendari Selasa 15 Agustus. Kedatangan mereka untuk melaporkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, dengan nomor LP STTLP-8-2023-2023-SPKT Polres Kendari. Salah satu anggota Aliansi Mahasiswa Sultra pendukung Jokowi, Adi Maliano, mengatakan adik kandung Prabowo itu dilaporkan karena dianggap diduga telah melakukan pembohongan publik dan mencemari nama baik Presiden Joko Widodo. Selain itu, Hasyim dikatakannya telah menyebut Partai Golkar mau mendukung Prabowo sebagai bakal capres pada Pilpres 2024 atas perintah Presiden Jokowi. Di sisi lain, Jokowi disebutnya menyatakan tidak pernah ikut mengurus dukungan parpol terhadap Prabowo. Oleh karena itu, pihaknya sedang berupaya menuntut Hasyim untuk membersihkan nama Jokowi dengan meminta maaf kepada kepala negara dan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dia juga meminta Hasyim untuk tidak lagi mencatut dan berbohong dengan menggunakan nama Presiden Republik Indonesia. Dan terkait dengan laporan tersebut, Hasyim dilaporkan dengan pasal tindak pidana kejahatan ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diatur dalam pasal 45A Jo 378 KUHP. Partai Golkar dan PAN sebelumnya resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo sebagai Capres 2024. Deklarasi ini juga dihadiri Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkapkan jika dukungan Partai Golkar dan PAN untuk Prabowo Subianto sudah direstui oleh Presiden Jokowi. Saat itu Hasyim menjelaskan perihal rencana pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu, kata Hasyim, menjadi sinyal jika Golkar akan merapat ke barisan partai pendukung Prabowo bersama dengan Gerindra pada pemilu nanti. Hasyim mengatakan usai pertemuan saat bersalaman dengan dirinya, Erlangga dan rombongan melemparkan senyum yang menandakan adanya sebuah dukungan. Senyum itu juga dilempar oleh Prabowo dan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang kala itu mendampingi Prabowo. Lebih lanjut, Hasyim menyatakan jika dukungan itu juga atas restu dari Presiden Joko Widodo. Sangat menyejukkan sekali narasi ini, bukan cuma Jokowi dianggap lebih mendukung Prabowo, tapi juga narasi ini dianggap membenturkan PDIP dengan Jokowi. Ini strategi merangkul pihak Jokowi sekaligus mengadu domba dari dalam. Persis seperti kuda Troya yang menyusup lalu menghancurkan dari dalam ketika lawan lengah dan tidak waspada. Saya yakin kubu sebelah akan terus ngegas tidak peduli meskipun semua orang meminta mereka untuk stop catut nama Jokowi. Mereka akan terus mengeksploitasi nama Jokowi untuk kepentingan politik mereka. Hasil survei belakangan ini lebih memfavoritkan Prabowo. Kalian pikir ini karena apa? Ini karena ada sebagian yang dulunya mendukung Jokowi beralih mendukung Prabowo karena merasa Jokowi lebih mendukung Prabowo. Asalnya dari mana? Apalagi kalau bukan narasi barbar yang terus membuat persepsi Jokowi dukung Prabowo. Segala sesuatu yang diulang-ulang akan jadi kenyataan. Akhirnya sebagian percaya dan kemudian memilih Prabowo. Jebakan mereka mulai berhasil menangkap sebagian pendukung Jokowi. Kalau dulu di Pilpres 2019, kubu Prabowo tampil beda dengan Jokowi, merangkul kelompok intoleran dan oposisi sakit hati. Sekarang beda, Prabowo ikutan masuk ke pendukung Jokowi, jualan produk bertema Prabowo akan lanjutkan kerja Jokowi. Waspadalah, kalau sudah berkuasa, topeng asli biasanya cepat atau lambat akan ketahuan. Bagaimana menurut Anda? Surya Paloh pusing, ketahuan melamun dan gigit jari saat rapat tahunan di MPR, menyesal usung Anies.
Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Dan kita pemirsa, Bapak Yusuf Kalla saat ini tengah melakukan bersalaman. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turut hadir dalam sidang MPR RI Rabu 16 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu ia tampak menyendiri duduk di kursi VIP, sementara elit politik lainnya sibuk saling menyapa dan berfoto ria. Selain itu, Paloh juga terciduk kamera tengah melamun sambil gigi jari. Momen tersebut terekam dalam YouTube milik mpr.co.id yang menayangkan sidang tahunan itu secara live streaming pada Rabu 16 Agustus 2023. Dalam sidang terakhir untuk Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin itu, para elit politik tampak hadir. Seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, tampak mereka memilih berkeliling gedung DPR untuk menyapa koleganya. Namun tidak dengan Surya Paloh yang memilih duduk sendirian, ia juga terlihat tidak berbincang dengan siapapun di kursi tersebut. Surya Paloh juga tampak menggigit jari sambil melamun. Hingga akhirnya Yusuf Kalla datang dan menegur Surya Paloh. Mulanya Ketum Nasdem itu tidak sadar telah ditegur oleh JK. Hingga akhirnya saat JK menjauh darinya untuk menyapa pejabat lainnya, Surya Paloh pun memanggil JK. JK pun kembali menghampiri Surya Paloh dan keduanya bersalaman. Apakah melamunnya Surya Paloh itu disebabkan mengusung Anies sebagai capres? Bisa jadi. Lebih tepatnya disebabkan anjloknya elektabilitas Nasdem karena mengusung Anies. Bahkan setelah diusung sebagai capres, Anies tidak pernah membuat Surya Paloh tersenyum bahagia. Justru sebaliknya, Surya Paloh dibikin pusing, stres, bahkan sampai melamun. Memang politik itu dinamis dan cair. Tapi, respon masyarakat banyak yang negatif. Ya intinya orang sudah tahu kok, kalau Anies pasti akan berambisi jadi capres, entah di Pilpres kapan. Tapi banyak orang yang tidak mau kalau yang mengusung itu Nasdem. Kalau PKS misalnya, ya mungkin memang gak ada yang kaget. Sebab Anies kan punya banyak simpatisan dari kader PKS. Dan lagi kan politisasi ayat mayat lebih cocok kalau Anies bersama PKS. Dari sini saya juga jadi sadar sesuatu. Jalan Anies yang jadi gubernur DKI Jakarta melalui politisasi ayat dan mayat ternyata bayarannya panjang dan membekas sekali di hati banyak orang. Tentunya membekas dalam konotasi yang negatif. Orang gak akan suka, trauma apalagi ditambah setelah jadi gubernur Jakarta, kerja Anies itu gak begitu bagus. Malah seringnya pergi ke luar negeri yang hasilnya juga entahlah. Dan ketika ada partai yang selama ini mencitrakan dirinya nasionalis, punya wawasan kebangsaan, plus mungkin kemarin juga mendukung Jokowi kemudian tersebar berita akan mendukung Anies, maka masyarakat langsung bereaksi. Ganas banget. Ya, kalau nggak ganas, saya rasa broadcast message soal klarifikasi dan ajakan memandang sisi lain pernyataan Paloh nggak akan terjadi. Justru malah sebaliknya, masyarakat banyak yang benci dan menjauhi Nasdem. Bahkan menjadikan posisi Nasdem dan Anies sebagai sampah masyarakat. Inilah yang mungkin menyebabkan Surya Paloh menjadi orang yang menyendiri, melamun, gigit jari seperti orang susah. Tapi ya memang politik sebaiknya nggak dibawa baper. Cukup kita punya nilai-nilai yang dipegang dengan kuat untuk dijadikan landasan dalam memilih. Ya misalkan kita nggak akan membiarkan orang yang suka politisasi agama menang. Maka dalam pemilihan apapun ya nggak usah milih mereka yang mengusung dengan cara demikian. Meskipun sebelumnya dikenal sebagai partai nasionalis misalnya. Jadi, tetap semangat Pak Paloh. Pesan saya banyakin makan, jangan terlalu dipikirin. Anies emang seperti itu kok. Jadi, bagaimana menurut Anda?